Pembelajaran abad 21 adalah sebuah jawaban untuk permasalahan yang timbul di bidang pendidikan di tengah derasnya serbuan informasi dan kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslihatun, guru matematika dari MTS Persis Sindang Kasih, Ciamis, Jawa Barat. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad ke-21 agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Kompetensi 4C adalah kompetensi yang dianggap penting dalam era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bila dipimpin berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kenapa yang hadir sedikit ya? Pada kemana? Oh, ada yang izin, ada yang sakit, ada yang mudik ya. Oh iya. Ini kira-kira siapa yang hadir ya? Lumayan banyak ya. Masya Allah. Ya kalau yang sakit kita doakan mudah-mudahan supaya lekas sembuh. Untuk minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas berupa membuat produk yang berkaitan dengan kerucut. Nah, untuk hari ini waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kira ingin mempresentasikan produk kami dengan judul piramid kerucut. Anggotanya Imam Syakira, kedua Syahla, ketiga Kela, keempat Bilqis. Di sini Syahla tidak bisa hadir karena izin. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari luas kertas yang dibutuhkan dan volume kerucut. Agenda dan penyusunan jadwal. Pertama, membuat kelompok pada 10 Juni 2023. Kedua, merencanakan produk pada 11 Juni 2023. Ketiga, belanja bahan pada 15 Juni 2023. Keempat, pembuatan produk pada 19 Juni 2023. Kelima, finishing dan pelaporan pada 23 Juni 2023. Semua bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari analisis kita setelah diamati, kerucut yang kami buat mempunyai ukuran jari-jari alas 9 cm, tinggi kerucut 24 cm, dan garis pelukis 25 cm. Ternyata jari-jari alas lebih kecil dari selimut. Setelah dibuat jari-jarinya, untuk selimut kerucut didapat garis pelukisnya 30 cm, tingginya 24 cm, dan jari-jari alasnya 11 cm. Maka didapatkan luas alas sama dengan V kali R kuadrat sama dengan 3,14 kali 9 kali 9 sama dengan 254,34 cm kuadrat. Luas selimut sama dengan V kali R kali R dengan 3,14 kali 9 kali 30
sama dengan 847,8 cm². Jadi, luas permukaan dari piramid kerucut itu adalah LP sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan 254,34 ditambah 847,8 sama dengan 1102,14 cm². Sedangkan volumenya adalah V sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali T sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 9 dikali 9 dikali 24 sama dengan 1/3 dikali 6104 dikali 6104,16 sama dengan 2034,72 cm3. Jadi volume pada piramid kerucut tersebut adalah 2034,72 cm3. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Silakan. Yang mau bertanya, angkat tangan. Maaf, saya izin bertanya, mengapa mengambil judul piramid? Dikarenakan piramid merupakan bangunan ruang yang berbentuk limas dan kerucut juga merupakan bangunan ruang yang berbentuk limas. Hanya bedanya pada alasnya, kerucut memiliki alas lingkaran. Maka dari itu kami sepakat untuk mengambil judul piramid dengan alas lingkaran. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ada? Apakah ada yang ingin menyanggah? Tidak ada? Terima kasih, maaf bila banyak kesalahan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akan memaparkan hasil diskusi dari produk kami. Yang beranggotakan anggota kelompok Reval, Aira, Istifa, dan Hoyo. Selanjutnya, kami beri judul Mini Trafikon. Tujuannya yaitu mencari luas permukaan dan volume. Trafikon, mungkin kita sering melihat di kehidupan sehari-hari kita bentuk trafikon ini. Kita lihat berbagai bentuk kerucut, ada yang beralaskan persegi, lingkaran, dan lain-lain. Namun kelompok kami memutuskan untuk membuat mini trafikon. Kurang lebih seperti ini. Alat-alat dan bahannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, gunting. Kegunaannya untuk menggunting karton sebagai bahan dasar. Yang kedua, penggaris. Kegunaannya untuk mengukur kertas karton. Yang ketiga, karton. Kegunaannya untuk membuat kon dan alasnya yang berbentuk persegi. Yang keempat, lem atau double tip. Kegunaannya untuk mengelem karton atau menghubungkan pinggiran karton supaya menjadi bangun ruang. Yang kelima, spidol. Kegunaannya untuk menggambar atau menulis. Dan yang terakhir, pensil atau pulpen. Kegunaannya untuk membuat sketsa. Menyusun jadwal. Dalam membuat produk, kita harus menyusun jadwal dengan baik. Di antaranya, ini adalah jadwal-jadwal kelompok kami. Yang pertama, membuat kelompok waktu 10 Juni 2023. Penanggung jawab saya sendiri. 2. Merencanakan produk yang akan dibuat waktu 11 Juni 2023. Penanggung jawab semua anggota kelompok. Yang ketiga, belanja bahan waktu 14 Juni 2023. Penanggung jawab semua anggota kelompok. Yang keempat, kerjasama membuat produk waktu 15 Juni 2023. Penanggung jawab semua anggota kelompok. Yang kelima, finishing produk waktu 20 Juni 2023. Penanggung jawab semua anggota kelompok. Dan yang terakhir, membuat laporan waktu 21 Juni 2023. Semua anggota kelompok. Setelah kita amati lagi, ternyata didapatkan trafikon yang kami buat mempunyai ukuran D 19 cm, maka L sama dengan 9,5 cm, S sama dengan 25 cm, T sama dengan 17 cm, dan panjang persegi sama dengan 21 cm.
D sebagai diameter, yakni ukuran dari ujung lingkaran sampai ujung lingkaran. Terus kenapa R? Karena D dibagi 2 dari sini sampai sini setengah. Kemudian tapi lingkarannya ya. Kemudian garis pelukis dari sini sampai sini. Ya. Tingginya dari puncak sini sampai alas ini. Ya. Dan kemudian panjang persegi sama dengan 21 cm. Yakni dari sini ke sini. Kemudian setelah kita amati lagi, ternyata jari-jari alas lebih kecil dari jari-jari selimut kon. Setelah dihitung, ternyata didapat luas alas kon sama dengan S kali S sama dengan 21 kali 21 sama dengan 441 cm kuadrat. Kenapa luas alas kon tersebut berumuskan S kali S? Dikarenakan alat tersebut beralaskan persegi. Kita lihat dari alas kon tersebut berbentuk persegi. Kemudian dari kerucut ini berbentuk hidung. Ternyata didapat luas alas kon sama dengan S kali S sama dengan 21 kali 21 kali 21 sama dengan 441 cm kuadrat. Kemudian luas selimut sama dengan Pi kali R kali S sama dengan 3,14 kali 9,5 kali 25 sama dengan 740,75. Kenapa Pi-nya 3,14 bukan 22/7? Dikarenakan R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, jadi luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat trapikon mini adalah luas permukaan sama dengan luas alas tambah luas selimut sama dengan 441 tambah 745,75 sama dengan 1186,75 cm kuadrat. Persegi. Sedangkan volume kon tersebut ialah V sama dengan 1/3 Pi kali R kuadrat kali T sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 9,5 kali 9,5 dikali 17 sama dengan 4.817,535/3 sama dengan 1.605,83 cm kubik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan, Ada yang mau bertanya? Saya kira mau bertanya. Enggak? Enggak ada? apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya dari saya sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penilaiannya itu saya ambil itu dari penilaian keterampilan di mana kalian berdiskusi, ya, diskusi itu diberi nilai, kerjasama, kolaborasi. Nah, ambil nilainya dari sana dan juga dari penilaian individu, ya, itu tes individu masing-masing, ya, gitu. Nah, kita kerjakan soal mandiri, ya, jadi masing-masing kalian kerjakan. Sudah, oke, kita mulai. Jihan Amira yang paling tinggi nilainya. Muslim diwajibkan untuk belajar. Belajar tidak hanya di kelas, tapi bisa di mana saja, bisa kapanpun, dimanapun. Hidup itu sebagai pembelajaran, ya. Untuk matematika ini sebagai penunjang alat hidup, karena ilmu itu ada dua, ada ilmu hidup dan ilmu alat hidup. Dan matematika sebagai penunjang alat hidup, sebagai alat nanti untuk kedepannya kita, ya. Nah, karena waktu sudah sore, kita tutup. Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa. Bilal, berdoa. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita tutup saja bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut kita dari Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.